Halo, selamat malam Mbak Friska. Halo, selamat malam Mas Marta. Apa Nah, apa kabar? kabar ini Mbak? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Ya, Baik, baik. ya, thank you Ini live banget. dari mana ini? Kantor. Kantor kebetulan, kebetulan masih di kantor ini. Luar biasa. Thank you Ini banget nih Mbak Friska. lagi ada party mungkin ya, ngerayain IHSG 7.000 lagi. Enggak sih, lebih tepatnya apa namanya lembur. Oke, oke. Oke, thank you banget nih Mbak Friska udah meluangkan waktu live bersama kita ya. Gimana nih Mbak kondisi Porto? Aman kah? Indeks 7.000 nih. Eh, Mudah-mudahan cuan terus Alhamdulillah. ya. Semoga ya. Tahun Iya, depan lah, iya. semoga paling dapat banyak cuannya lah. Amin. Amin. Oke, kita akan bahas nih malam ini ya. Kita akan spill-spill Oke. potensinya market kita hingga sampai tahun depan nih. Oke, Mbak Priska, Siap, siap. mungkin kita akan bahas kondisi market dulu kali ya. Ini menurut Mbak Priska gimana nih kondisi market kita kali ini? Apa aja sih sebenarnya katalisnya, baik itu katalis positif atau mungkin katalis negatif nih Mbak Priska? Iya, sebenarnya market tiap jelang akhir tahun dari tahun ke tahun sih kayaknya hampir sama ya Mas Marta ya. Kalau mungkin Mas Mm-mm. Marta sering ngamatin juga, tapi mungkin bedanya di tahun ini itu yang aku lihat sih yang global ya tentunya ya kayak ketidakpastian ya suku bunga memang hari ini itu jadi sumringah banget ya untuk domestik kita sendiri, tapi kayaknya masih tetap bakal ngelihat the Fed ya yang kemungkinan sih diharapkan tidak akan menaikkan lagi suku bunga, bahkan semoga bisa diturunkan lagi. Cuma kan bedanya tahun ini mungkin isu tentang Timur Tengah ini jadi tambahan ya mungkin untuk jadi katalis negatifnya gitu. Tapi selebihnya sih menurutku so far tiap akhir tahun nggak jauh Mm-mm. beda dari tahun-tahun seperti biasanya gitu. Entah itu window dressing kita menunggu January effect ataupun istilahnya kayak Santa Claus rally ya dan seterusnya, dan mungkin tahun politik ya di tahun 2024 tahun depan. Oke, memang banyak sekali ya faktornya. Apalagi tadi ada keputusan BI ya yang menahan suku bunga di level 6%. Ini langsung loh Ini mempengaruhi langsung pergerakan, disambut ya. betul, pergerakan ISG kita yang positif, terus rupiah kita ya. Rupiah Iya, kita akhirnya menguat lagi. iya Sebenarnya bener. kalau Nggak jadi mm-mm, tembus ini ya 16.000. betul, ini sempat kemarin kembali ke 15.300 Iya kan ya. bener. Kita Udah bersyukur deg-degan banget. aja 16.000 lagi. Terakhir soalnya aku ingat pandemi itu 16.300 kalau nggak salah sempet tuh. Betul, betul banget ya. Ini nilai tukar rupiah kita ini jadi kunci ya, kunci penting untuk IHSG kita ya. Karena kalau nilai tukar rupiah kita terus melemah, ini juga memicu capital outflow ya Mbak Fiska ya. Bener. Dan IHSG Ya, nggak lepas dari itu. Mm-mm. betul, mungkin ini juga yang menyebabkan market ya kita bilang tanda kutip mungkin agak sepi ya. Mungkin Mm-mm. banyak investor ya itu Mm-mm. modal-modal asing banyak berseliweran keluar, terus ya mungkin masih banyak mereka pertimbangan lah wait and see ya untuk masuk di pasar modal kita. Betul, betul, betul banget ya. Apalagi The Fed juga naikin suku bunga ya. Itu yang membuat market kita bergejolak ya. Waktu itu sempat spread antara BI 7 days reverse repo rate dan juga Fed Fund rate tipis banget ya. Cuma 25 basis point gitu Iya, ya. Terus itu kayaknya gantung pertama kali deh. betul, betul. Kayaknya itu benar pertama kali ya, dan ini tentu membuat indeks kita ini cukup tertekan waktu itu ya. Outflow-nya gila-gilaan waktu itu 1T ya, bahkan seminggu itu pernah 2T gitu ya. Jadi mereka sepertinya kembali ke Amerika Serikat yang punya suku Daya bunga yang tarik lebih ya. menarik. Bener. Betul. Pada Yield-nya balik apalagi di rumah, sana 4,5. ibaratnya pada balik Mm-mm. rumah dolarnya. Betul, betul Mbak. Betul. Tapi harapannya mungkin ini sudah mulai membaik ya, suku bunga mulai ditahan gitu ya, dan juga harapannya kita juga melihat si The Fed ini mulai agak dovish gitu ya, sehingga Bener. harapan di pertemuan yang akan datang meetingnya bisa ditahan suku bunga, atau harapannya juga bisa di-cut ya, sehingga Ya, ini bisa syukur-syukur berdampak bisa positif. diturunkan ya, menurunkan. Betul, betul Mbak Friska. Nah, ini mungkin terkait dengan potensi market kita hingga sampai akhir tahun ya. Kalau kita lihat kan di bulan November memang indeks kita kan cukup tertekan. Kalau kita lihat historis kan hanya 45% gitu ya. Iya. Tapi
di satu sisi di bulan Desember ini potensinya naiknya cukup besar 95%. Betul. Jadi bisa dibilang harusnya ini momen yang tepat ya untuk beli gitu ya. Masuk ke pasar saham, lalu nanti kita menuai hasilnya itu di bulan Desember gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, Kalaupun nggak bulan Desember di tahun depan sih ya, itu possible banget sih untuk bisa mendulang cuan banyak dari market. Karena mungkin tahun politik ya. betul. Betul banget. Dan ada fenomena juga yang mendukung ya Mbak Priska ya. Kayak misalnya window dressing ya, dan Iya. juga mungkin Januari effect Januari gitu effect. ya. Di Desember, Januari ya. Betul. Namun sebelumnya mungkin kalau menurut Mbak Priska, window dressing dan January effect itu apa sih Mbak? Sebenarnya sih ini fenomena ya. Aku jujur kalau secara teoretikal aku belum begitu menelaah, tapi memang di market itu kan banyak banget ya fenomena-fenomena yang dinamai ya, atau kita punya sebutan. Tapi memang cenderung ya yang aku lihat dan aku alamin sih di tiap akhir tahun itu potensi window dressing itu biasanya memang cukup besar ya, lumayan, karena memang semua orang khususnya manajer investasi ya, perusahaan-perusahaan aset manajemen kan memang mereka fokusnya ya di tiap akhir tahun untuk mempercantik dalam tanda kutip kinerja mereka. Jadi ya harapannya ini kecipratan juga ke investor retail. Dari situ awal mula mungkin fenomena window dressing ini kita sebut ya selalu ada di jelang akhir tahun. Kalau January effect mungkin sih aku lebih ngelihat memang fenomena dari susulan dari kinerja akhir tahun itu yang masih akan berdampak di awal tahun, di setiap tahunnya biasanya. Betul, jadi berlanjut ya Mbak ya. Jadi dari window dressing berlanjut ke January effect biasanya gitu ya. Kenaikannya dua bulan berturut-turut biasanya, plus habis itu pemilu. Nah bisa jadi sampai berbulan-bulan ya. Nanti berturut-turut. Betul, harapannya terus rally sampai nanti pemilu ya Mbak ya, sampai amin. Saat voting ya. Kalau yang sudah sih rally ya. Makanya ini lagi nunggu banget nih momennya. Betul. Nah, memang window dressing ini salah satu fenomena yang atau momen yang kita tunggu-tunggu ya. Dan secara historis punya probabilitas cukup tinggi untuk naik gitu ya. Dan tadi memang secara teori memang para fund manager, para perusahaan atau emiten ya, ini berlomba-lomba untuk mempercantik laporan keuangan atau mempercantik kondisi portofolionya gitu ya, sehingga ya mau nggak mau mereka melakukan pembelian ya atau melakukan switching sehingga saham-sahamnya cenderung naik. Dan biasanya di window dressing justru saham-saham yang big caps yang naiknya kenceng. Benar, gitu ya. benar. Saham-saham yang market mungkin besar. Justru sedikit beda dengan kalau kita lihat fenomena January effect kali ya. Biasanya malah kalau January effect lebih ke yang mid atau small cap itu yang mereka ibaratnya tuh kayak menyambut tahun baru gitu dengan bahagia. Nah itu biasanya kadang secara psikologis tuh ada ngefek ke situ. Biasanya mid sama small itu lebih banyak bergeraknya juga tuh di awal tahun. Betul, berarti mungkin karena switch juga ya, switch lagi dari yang awalnya dari saham-saham yang big caps, mereka switch ke saham-saham yang small cap, mid cap. Belum lagi mungkin orang-orang yang punya bonus di akhir tahun, kan ada tuh perusahaan yang biasanya membagikan bonus di akhir tahun, mereka belanjalah saham-saham yang mungkin small cap, mid cap ya, sehingga harga sahamnya ya cenderung meningkat gitu ya, teman-teman ya. Dan menurut kami harusnya sih window dressing bisa terjadi ya, Mbak Priska ya, karena bisa banget sih kalau tahun ini kulihat ya. Optimis nih, masih optimis. Betul, katalisnya juga banyak banget ya, kayak misalnya pertumbuhan ekonomi kita yang diprediksi masih di angka 5% gitu ya, di tengah tahun yang menantang gitu ya. Lalu inflasi kita juga kan diprediksi masih terjaga ya, paling nggak di angka 3% tahun ini. Betul. Terus nilai tukar rupiah stabil dan juga momen pemilu. Dan kami melihat memang window dressing ya harusnya ada dan ini akan berlanjut sampai mungkin ke Januari ya, Mbak Priska ya. Nah, kalau soal sektor sama saham ini Mas Marta nih yang paling lebih capable kayaknya. Kalau aku bagian bercerita dari historical aja, maksudnya dari tahun-tahun sebelumnya,
fenomena ini sih cenderung pasti ada, walaupun ya memang beda-beda secara percentage kenaikan masing-masing ya, indeks maupun saham-sahamnya. Nah, kalau tahun ini gimana nih, Mas? Mm-mm. Mas Marta, sektor sama sahamnya nih. Spill dikit-dikit boleh mungkin nih ke teman-teman yang udah Boleh, nonton nih. boleh. Kalau di in-house kita ya, dengan kondisi ekonomi kita yang saat ini masih cukup kuat ya dan ada potensi untuk tumbuh hingga akhir tahun dan juga mungkin momen politik yang mana secara historikal selalu membuat indeks itu mengalami peningkatan. Khususnya itu di tahun mungkin di 2009 ya dan juga di tahun 2019 kemarin ya. Dan ini juga kalau kita perhatikan ya 6 bulan atau 3 bulan sebelum voting ya, indeks itu cenderung mengalami penguatan gitu ya. Dan kalau kita hubungkan lagi ya di tahun 2009 dan 2019 itu terjadi peningkatan ketika calon presidennya itu tetap atau berlanjut di periode selanjutnya ya. Kalau misalnya di 2009 itu kan Pak SBY ya yang berlanjut gitu ya di periode kedua itu membuat pergerakan indeks kita 3 bulan terakhir, 3 bulan sebelum voting dan 6 bulan sebelum voting itu justru mengalami peningkatan. Lalu 2019 juga indeks kita cukup terapresiasi ya dan meningkat ya 3 bulan sebelum voting dan juga 6 bulan sebelum voting. Setelahnya post voting 1 bulan itu juga masih rally gitu ya. Mungkin di tahun ini agak sedikit berbeda karena kalau kita lihat ini 3 calon presiden dan cawapresnya beda gitu ya. Ini mungkin bisa aja beda, tapi secara keseluruhan uh, indeks kita ya saat pemilu itu cenderung positif gitu ya. Dan kalau kita melihat sendiri, kalau kita sendiri ya melihat sektor-sektor yang menarik dan juga sektor-sektor yang mungkin diuntungkan oleh adanya politik non politik ini, yang pertama mungkin di sektor consumer ya, consumer staples khususnya. Ya kita tahu seiring dengan adanya won politik ya harapannya belanja masyarakat itu meningkat ya dan juga belanja partai didorong oleh belanja pemerintah yang meningkat juga ya banyak BLT nanti ya kalau sudah kampanye banyak juga sokongan bantuan-bantuan lah bantuan langsung lah ya uang-uang yang beredar itu semakin banyak lah disitulah harusnya sektor consumer khususnya consumer staples ya ini diuntungkan banyak orang yang belanja. Nah yang kedua mungkin kita otoknya di sektor otomotif ya. Mungkin tahun politik ini juga bisa memicu peningkatan mobilitas masyarakat yang tinggi ya. Banyak pergerakan masyarakat ya sehingga sektor otomotif dan juga secara nggak langsung mungkin sektor transportasi ya. Mbak Priska ini juga bisa diuntungkan apalagi adanya subsidi ya untuk pembelian mobil listrik dan juga kendaraan listrik Motor ya listrik ya. dan harapannya ini bisa mendongkrak penjualan dari kendaraan listrik tersebut. Nah yang ketiga selanjutnya sektor telekomunikasi karena kalau kita melihat secara histori saat momen pemilu penggunaan alat komunikasi ini cenderung tinggi gitu ya data traffic cenderung meningkat banyak orang kirim berita kirim dukungan gitu ya sehingga penggunaan data internet itu cenderung meningkat dan ini akan menguntungkan sektor telekomunikasi gitu ya. Lalu sektor infrastruktur. Nah, kalau misalnya Mbak Priska ingat dan mungkin nanti ke depan para paslon ya pasti akan menjabarkan ya prokernya gimana gitu ya dan biasanya prokernya ini nggak lepas dari infrastruktur pembangunan infrastruktur sehingga harapannya nanti ke depan belanja infrastruktur bisa meningkat dan IKN seperti kita tahu IKN sudah masuk ke undang-undang jadi mau nggak mau harus dijalankan kan sehingga sektor infrastruktur ini harusnya bisa dapat untung ya dari situ ya atau kebanjiran proyek lah dari IKN itu. Lalu selanjutnya sektor keuangan ya ketika pemilu biasanya banyak investor atau pelaku pasar ini mengamati ya bagaimana kebijakan-kebijakan